Ayo, Iya. nanti saya tanya 7 pertama. Kita mulai Ya, nggih. Oke. Saya sebagai observer. observer. Oke, Bu Indah sebagai coach Coach saya dan sebagai Bu coach. Sri sebagai coach. Coach. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indah, Bu Sri, kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alamin. Sehat ya, Baik, Pak. alhamdulillah kita juga sehat, diberi kesehatan oleh Allah. Bu Indah, Bu Sri, hari ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan coaching ya, yang mana Bu Indah menjadi coach dan Bu Sri menjadi coachnya. Oh ya, Bu Indah, apa sudah dibaca alur untuk coachingnya tentang Tirta itu, Bu Indah? Alhamdulillah. Sudah ya. Ya, ikuti penilaiannya. Termasuk rubrik penilaiannya itu ya. Iya, dan percakapannya juga. Iya, betul. Oh iya, kira-kira kompetensi dalam coaching ini apa yang diingin dikembangkan oleh Bu Indah nantinya? Baik. Dalam alur Tirta ini kan kompetensinya itu ada 3. Iya. Yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, berbobot. Betul. Kemudian dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi ya, ada kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Menurut panjenengan bagian mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Yang ingin saya detailkan Ya. itu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Alasannya apa Bu Indah kok jenengan untuk apa spesifik ini terkait dengan apa nabi mendengarkan aktif dan bertanya dengan bobot ya semacam itu. Alasan saya karena gini, pada saat kita meng-coach seseorang kita harus mendengarkan dengan fokus. Jadi kita fokus tidak memikirkan kemana-mana sehingga pendengaran alur cerita dari si coach ini saya serap dengan benar. Jadi tidak boleh salah. Nanti kalau data nggak fokus, datanya salah, berarti kan kita salah memberikan ini informasi. Kalau pertanyaan berbobot, saya ingin menggali ide-ide dari si coach nanti, ide apa yang liar gitu ya, biasanya ide-idenya itu kan liar, itu yang bagus untuk dilakukan di rencana aksinya. Betul. Baik, Bu Indah, Bu Sri kayaknya ini sudah siap ini terkait dengan demonstrasi kontekstual yaitu modul 2.3 tentang coaching itu ya. Baik, Bu Indah sebagai coach dan Bu Sri sebagai coach untuk waktu saya persilakan sepenuhnya. Monggo dimulai. Selamat malam Bu Dwi. Selamat malam Bu Indah. Sehat-sehat kah hari ini? Iya, agak apa ya? Kabarnya, apakah tidak baik-baik saja atau baik? Sehat Binda. Cuma ada sedikit kepikiran saya itu Binda. Iya, pantas wajahnya Bu Sri kok kayaknya mikir sesuatu gitu ya. Iya, betul. Sudah memikir tambahi beban lagi. Iya. Terus apa sih Bu Sri? Kok kita ini kok jarang ketemu, tapi ketemu sekali kok seperti apa ya, pingin ada masalah yang terlalu mendalam kan, tentang sekolah kan, tentang apa Bu Sri? Bisa di ini? Iya Bu Indah. Ada sedikit masalah di sekolah Bu Indah.
Ya dengan siswa juga dengan guru Bunda. Saya itu loh mendapat laporan dari salah satu teman guru. Kan kebetulan saya dengan dia kan mengajar di kelas yang sama. Yeah. Nah, yang jam 1, 2 itu teman saya itu. Nah, jam 3, 4 itu baru saya. Nah, kemarin saya sudah memberi tugas ke anak-anak, tolong dikerjakan dan dikumpulkan besok jam 3, 4 itu. Nah, pada saat jam 1, 2 yang teman saya itu mengajar, anak itu ternyata mengerjakan tugas saya, tidak memperhatikan guru ini. Akhirnya guru ini menjadi sedikit tersinggung gitu dengan anak maupun dengan saya gitu loh Bunda, itu masalahnya Bunda. Terus dari masalah ya cerita Bu Sri tadi, Yeah. Bu Sri itu inginnya seperti apa? Tujuannya ke depannya itu bagaimana? Ya tujuan saya itu yang pertama nggih, kalau dengan rekan sejawat itu ada komunikasi yang baik yang pertama, kemudian ada kolaborasi, ya kemudian ada apa ya, ada kerjasama lah yang baik. Kalau dengan siswa ya maunya siswa saya itu disiplin. Disiplin tuh kalau misalkan saya sudah mengasih tugas dikumpulkan besok, ya harusnya dia bisa manage waktu yang baik. Jadi kapan harus dikerjakan, bukan di jam yang guru yang lain dia mengerjakan tugas saya Bu Indah. Saya kan jadi nggak enak dengan ibu guru Iya, iya. itu, nggih. Kira-kira Nggih. kira-kira Bu Sri sudah apa ya? Mengkomunikasikan dengan guru tersebut atau siswanya. Kok bisa siswa itu mengerjakan tugasnya Bu Sri di jam yang lain gitu. Apakah ada pendekatan Bu Sri ke siswanya atau bagaimana? Apakah memang waktu itu harus dikumpulkan kah tugasnya gitu? Karena anak ini kan kok secara ini yang mendadak langsung mata pelajaran orang guru lain diambil untuk mengerjakan pekerjaannya mata pelajaran Bu Sri. Atau anak ini mungkin apa namanya lambat gitu ya di rumahnya tidak mengerjakan, di sekolahnya dia mengerjakan. Seperti apa Bu? Bunda. Jadi gini Bunda, jadi waktu itu teman saya itu menegur saya, Bu, murid-murid kelas itu loh, kelas 12 itu loh kok waktu jam saya kok mengerjakan pekerjaannya Bu Dwi. Terus saya sempat marah Bu Dwi, sehingga anak-anak itu saya beri hukuman gitu. Sampai saya keluarkan dari kelas gitu. Terus saya mendengar Bu guru itu berkata seperti itu, saya kan jadi tidak enak Bunda. Ya. Akhirnya pada pertemuan selanjutnya saya melakukan pendekatan, saya menggali, menanyakan apakah betul hal itu dilakukan oleh anak-anak. Ya, ternyata mereka mengakui Bunda, mengakui bahwa mereka memang mengerjakan tugasnya pada waktu jam ibu itu. Nah, terus akhirnya saya kan apa ya, mengingatkan si anak-anak bahwa hal itu kurang baik, jadi tidak boleh dilakukan. Karena itu kan bisa tidak menghargai guru itu. Yang kedua juga tidak disiplin waktu berarti. Nggih. Terus saya tanya lagi, "Terus kamu gimana dengan ibu itu?" "Iya, Bu, sampai," ya tidak semuanya Bu Indah yang seperti itu. Jadi hanya beberapa siswa. Berapa Jadi siswa Bu kira-kira? ada 5 siswa kebetulan Bu Indah yang Ya, mengerjakan waktu jam itu. Sehingga mereka sampai disuruh keluar sama saking emosinya ibu itu, sampai 5 siswa itu dikeluarkan pada saat itu. Jadi akhirnya hubungan antara siswa dengan ibu guru tadi, saya dengan ibu guru tadi juga tidak enak. Jadi saya juga melakukan pendekatan kepada siswa, ya menyarankan kepada siswa untuk minta maaf kepada ibu guru tersebut kalau dia tidak akan mengulangi lagi gitu Bu Indah. Itu salah satu hal yang sudah saya lakukan terhadap siswa Bu Indah. Apakah anak-anak itu apakah seperti itu 5 anak itu 5 anak apakah selalu habitnya kebiasaannya itu mengerjakan tugasnya di sekolah di jam pelajaran orang lain atau seperti apa? Atau hanya pelajaran Ibu Sri aja? Iya, memang kalau saya lihat dari karakter 5 anak ini, memang di kelas itu kan ada 3 kriteria Bu Indah. Ada yang anak yang rajin, ada anak yang sedang, dan ada anak yang ini ya mungkin yang yang bawah lah ya, yang agak itu nggih. Nah, kalau saya lihat memang kelima anak ini golongan yang itu Bu Indah, yang suka terlambat mengerjakan, terlambat apa gitu loh. Jadi memang
emang habitnya seperti itu gitu Bunda. Jadi guru yang bersangkutan memberi sanksi atau bagaimana setelah mengetahui anak-anak itu mengerjakan tugas mapel lain? Iya, kalau guru yang mengajar waktu itu dia memberi sanksi tidak boleh ikut pelajaran. Kalau saya, Keluarkan ya. ya kalau saya tidak memberi sanksi seperti itu Bunda. Karena saya ingin anak-anak itu sadar dari dirinya sendiri, jadi punya kesadaran sendiri. Sebenarnya memang nggak boleh disanksi ya, kena sanksi anak-anak. Kan sekarang udah nggak apa ya, tidak diperbolehkan untuk apapun itu memberikan sanksi atau hukuman kepada anak itu sih. Jadi apalagi sanksinya itu. Menurut Putri gimana tanggapan seperti itu? Iya, jadi ya mungkin ya sekarang ini kan diterapkan kurikulum merdeka. Mungkin sebagian guru itu memang belum memahami, jadi apa sih tujuan dari pendidikan itu? Salah satunya yaitu mendidik, menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yaitu mungkin yang belum dipahami oleh semua guru saat ini. Dan mungkin ya tugas saya sebagai salah satu calon guru penggerak untuk mensosialisasikan ya kepada ya paling tidak kalau belum semua ya salah satu kasus ini dulu tadi. Jadi ibu ini kan berarti sudah memberi punishment, nggak boleh ikut. Berarti kan dia merenggut kemerdekaan anak itu untuk belajar kan. Nah, itu nanti yang rencananya akan saya dekati ibu guru dulu. Jadi seperti ini loh mendidik anak itu ya persuasif lah, jangan sampai dia tersinggung gitu Dinda. Itu mungkin yang saya lakukan terhadap guru ini. Kalau terhadap siswa ya saya bagaimanapun siswa harus, karena dia melakukan kesalahan berarti harus meminta maaf kepada guru itu. Jadi tindakan yang sudah dilakukan Bu Sri apalagi selain yang meminta maaf gitu. Ya, tadi anak-anak itu sudah saya tanya lagi, anak-anak apakah kalian sudah minta maaf ke Bu itu? Jawabannya, nak sudah Bu, tapi ibunya masih marah Bu, tidak mau menerima maafnya. Terus gimana Bu caranya gitu Bunda? Jadi dia kayaknya tersinggung kali ya. Iya, terus sangat-sangat tersinggung Bunda. Terus akhirnya saya kan nggak bisa jalan sendiri, anak-anak sudah saya gerakkan, kok anak-anak ternyata tidak bisa. Mungkin nanti saya juga kerjasama dengan wali kelas Bunda. Oke, wali kelas dilibatkan ya. Jadi wali kelas saya libatkan bagaimana ini mengatasi anak-anak ini karena kayaknya sudah habit Bunda. Iya, kebiasaan ya. Sudah kebiasaan. Jadi karena wali kelas sebagai orang tua di sekolah, ya berarti orang tua yang saya lapori pertama kali. Nanti siswa biar ditegur sama wali kelas tersebut. Terus wali kelasnya tanggapannya seperti apa Bu? Apakah memang oh iya anak-anak ini aja, 5 anak ini aja. Terus setelahnya itu apa tindakan wali kelas itu? Iya, kalau wali kelasnya terbuka Bunda, jadi wali kelasnya terbuka sekali terhadap apa yang dilakukan anak. Kalau anak itu kurang baik, dia juga akan melakukan bimbingan terhadap anaknya. Sebetulnya itu, cuma ya kalau anak-anak sih cuma ibunya ini yang agak susah Bunda. Gimana? Ya susahnya ibunya ini karena sudah tersinggung itu loh, tersinggung. Jadi siswa sudah berusaha minta maaf, tapi kayaknya dia masih agak tersinggung. Akhirnya ya wali kelas juga bisa ngomong dengan ibu guru tadi itu. Jadi menjembatani ya antara wali kelas dengan saya dan siswa. Jangan sampai nanti kita sudah menjembatani antara saya, wali kelas dan guru tersebut, tapi anak itu melakukan hal yang sama. Mungkin itu yang tidak dikehendaki sama guru tadi itu. Jadi sebetulnya dia mau maafkan, tapi ya ada kesadaran lah dari siswanya itu tidak mengulangi lagi gitu. Jadi semua gagasan itu sudah Bu ya disampaikan ke anak-anak. Kalau orang tua mungkin Bu, bagaimana? Ya tadi itu sampai ke orang tuanya. Jadi karena itu sudah habit, kalau habit itu kan sudah susah. Kalau kita nggak kolaborasi dengan semua unsur di sekolah maupun orang tua, nggak mungkin itu akan berubah pindah. Jadi ternyata di catatan di BK juga sama. Jadi anak itu memang seperti itu. Di BK juga sudah ini ya, catatannya sudah ada. Iya, catatannya sudah ada BK terhadap 5 anak ini. Memang
Ya mungkin di rumah dia itu tidurnya malam, Bu Indah. Tidurnya malam, Mereka tapi dia melakukan apa kok malam itu? iya, jadi dia itu tidak mengerjakan PR-nya. Justru dia itu main Main game gitu, iya game. main Oh, game. emang habit Iya. ya anak-anak zaman now, Bu ya. Iya, anak zaman now. Jadi dia itu cenderung asik dengan Iya, gadgetnya, tapi game. tidak melakukan tugasnya. Nah, itu dia Iya, tuh. Jadi harus iya. collab ya, Bu ya, dengan Nggih, harus orang collab, tua juga. nggih, orang tua, nggih. Dan yang terpenting itu menyadarkan siswa itu, jadi kesadaran. Jadi apa sih manfaat dan kekurangannya kalau dia seperti itu nantinya terhadap masa depannya dia itu pindah. Iya. Jadi kecerobohan apa nanti apa yang akan apa pertimbangan setelah kalian melakukan itu mungkin ditanya kenapa coba bagi. Terus Pindah. yang untuk Bu Sri lakukan ya, kan Bu Sri sudah rencananya bagus tadi. Jadi opsi apa yang Bu Sri akan ambil nantinya untuk menyadarkan anak-anak ini? Opsi yang saya ambil ya, yang paling bagus itu adalah menjadi teladan, Pindah. Jadi kita harus menunjukkan teladan yang baik, baik dari guru, siswa, teman siswa yang lain, atau mungkin orang-orang yang sudah berhasil. Bagaimana dia bisa mencapai keberhasilan itu tidak mudah, tapi dengan perlu perjuangan yang susah. Oke. Jadi dengan teladan-teladan itu saya harapkan siswa itu mampu menyadari apa yang dia perbuat. Oke. Jadi Bu Sri pendekatan, jadi langkah Bu Sri pertama apa untuk menyadarkan anak-anak? Yaitu tadi yang pertama ini ya memberi gambaran tentang masa depan dengan memberi contoh-contoh teladan yang pertama. Yang kedua juga tadi nih saya selalu komunikasi dengan wali kelas nih. Di wali kelas tolong diingatkan anak-anak yang seperti itu. Selain saya sendiri sebagai guru juga mengingatkan, tapi kalau semua guru juga mengingatkan kan lebih anak itu akhirnya kan jadi sadar nih. Jadi selain wali kelas, nanti juga orang tua pindah. Jadi orang tua juga dilibatkan di sini agar di rumah dimanapun siswa itu selalu bersifat disiplin dan tanggung jawab. Itu udah bagus ya Bu Sri ya. Tadi tindakan yang Bu Sri ambil, jadi langkah-langkahnya sudah tepat ke anak, ke guru. Jadi gurunya tidak tersinggung juga. Jadi langkahnya sudah bagus. Ini kira-kira Bu Sri apakah sudah melakukan hal itu, pendekatan-pendekatan itu, ataukah belum, atau kapan Bu Sri akan melakukan? Ya itu kejadiannya itu kan baru kemarin Bu Indah. Saya itu baru pendekatan kepada siswa. Yang pendekatan terhadap wali kelas sudah sih, wali kelas dan siswa. Mungkin berikutnya itu orang tua Bu Indah. Orang tua dan teman-teman guru yang lain juga nanti mungkin juga kita berkolaborasi Bu Indah. Ya mungkin ya minggu depan kalau pas jam saya Bu Indah. Jadi kita ketemunya kan 1 minggu 2 kali. Jadi setiap jam saya selalu akan mengingatkan siswa. Jadi saya akan menerapkan rencana-rencana yang sudah saya ceritakan Bu Indah tadi. Mudah-mudahan nanti berhasil Bu Indah ya. Doakan Bu Indah ya. Amin. Saya tuh senang. Saya tuh inginnya tuh siswa itu ya berkarakter yang baik. Sukses lah ya. Sukses ya. Iya betul. Karena kunci keberhasilan itu adalah disiplin menurut saya itu. Ya, nomor satu memang kejujuran dan disiplin. Jadi bagaimana anak tersebut termotivasi gitu. Sebagai guru kan itu hanya itu aja Bunda. Terima kasih Bu Sri atas ya sharing-sharing kita di sini. Bunda. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan sukses apa yang diinginkan oleh Bu Sri. Goal-goalnya itu udah mantap gitu ya. Bunda. Tujuannya gimana? Saya juga senang sekali loh Bunda bisa ngobrol-ngobrol, cakap-cakap dengan Bu Indah, lama nggak ketemu. Ternyata banyak ilmu ya di sini yang bisa saya dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Indah tadi loh. Dengan pertanyaan Bu Indah tadi loh saya jadi mikir, langsung mikir ya, ya, saya bisa begini ya nanti ya, bisa anak itu bisa sadar gitu loh Bunda. Iya, mudah-mudahan nanti anak saya menjadi anak yang baik Bunda ya. Itu tujuan saya sebagai guru Bunda. Membimbing, mendidik anak mencapai generasi bangsa. Ya, generasi bangsa, penerus bangsa kita. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi Bunda. Terima kasih Bu Sri atas waktunya, juga kita sama-sama saling
ya saling tukar pikiran gitu. Nggih, Saya tunggu Bu Sri minggu depan ya Bu Sri ya, atau 2 minggu lagi nggih, kita ketemu lagi. Saya ingin nggih, melihat goalnya Bu Sri apakah sudah mengena. nggih, Mudah-mudahan sudah nggih, goalnya itu sudah terlaksana dan bagus gitu dilakukan. nggih. Terima Nggih, kasih Bu Sri. nggih, terima kasih, Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi Bunda, wabarakatuh. nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indah, Bu Sri atas Nggih. demonstrasinya luar biasa ini. Alhamdulillah. Baik untuk Bu Indah, sangat luar biasa di dalam kegiatan coaching ini. Alur Tirta sudah berjalan baik dengan menggali tujuan, indikator maupun cara-cara di dalam menggali aksi sehingga Coach telah memberikan dengan penuh gairah sehingga menceritakan tanpa ada rasa beban. Betul ya. Memang yang diinginkan daripada coach tadi adalah mendengar dengan aktif sehingga dapat membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot sebagaimana yang berjalan tadi. Kira-kira Bu Indah, Ya. dari diskusi ini yang tadi dalam demonstrasi ini fokus yang ingin dikembangkan itu yang kompetensi mana lagi Bu Indah? Kalau saya sih kepinginnya semua ya Pak Mas. Semuanya itu ya. Ketika-tikanya itu penting pada saat kita mengcoaching atau mengcoaching teman gitu ya. Apalagi teman yang benar-benar ingin menyampaikan unek-uneknya terkait dengan permasalahan. Permasalahan itu ya. Dan menggali ide-ide apa yang mungkin si coachingnya nggak punya apa ya, atau mandek gitu ya, mandek dalam pemikirannya sehingga perlu refresh ke coach gitu ya. Saya sebagai coach memberikan ide-ide dan menggali juga ide. Betul. Iya, memang saya rasa demikian. Tadi Bu Indah juga semangat dan dalam fokus ke depannya nanti juga ketiga kompetensi ini tentunya akan belajar begitu Bu Indah ya. Baik Bu Indah dan Bu Sri, terima kasih atas kehadirannya di dalam melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching, dan saya akhiri selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Sering hari ini. Terima kasih.